warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Umahatillah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur ke Ilahi Robbi yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah mudahkan kita untuk terus menghadiri majelis ilmu. Meskipun kita masih belum offline, masih dengan kajian virtual, semoga Allah mudahkan semuanya. Dan untuk teman-teman yang memang belum bisa bergabung, semoga Allah berikan kemudahan. Dan untuk teman-teman yang Allah beri sekarang ini sedang Allah uji dengan sakitnya, semoga Allah sembuhkan dan Allah angkat penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak meninggalkan bekas. Salawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Mahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong sekali lagi yang masih aktif video dan audionya, tolong di mute. Hari ini temanya pribadi yang kuat. Sekali lagi untuk Ustadz Farid dan keluarga, barakallahu laka wa barakaalaikum wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan ada keberkahan, ada keberkahan. Ya Ustadz, mantunya kemarin insyaallah. Amin insyaallah. Baik Ustadz, kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, temanya pribadi yang kuat. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta salama ba'd. Ibu-ibu jemaah pengajian pecinta sunnah rahmatullahi Allah SWT. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita bisa mengadakan kajian pagi hari ini lewat virtual. Alhamdulillah kemudahan yang Allah berikan lewat teknologi ini. Meskipun kita berjauhan, tapi Allah mudahkan kita berdekatan secara hati dan pikiran. Tema kita pada pagi hari ini menjadi pribadi yang kuat. Ya, kalau kita rinci ya, untuk Islam itu supaya menang, yang dibawa oleh pejuang-pejuang Islam ini ada 15 langkahnya. Itu saya sudah tulis dalam satu buku yang sekarang lagi dicetak, tapi saya tambahi jadi 17 ya, 17 langkah untuk umat ini menjadi kuat. Nah, untuk supaya bisa sampai kepada tangga yang ke-17 itu harus diawali dengan pribadi yang kuat. Kalau pribadi ini tidak kuat, maka sulit untuk akan menapaki tangga-tangga itu. Untuk sampai bisa kita memenangkan pertarungan dalam peradaban umat manusia hari ini. Makanya pribadi yang kuat ini harus kita persiapkan betul, ya, baik laki maupun perempuan, untuk kemudian menjadi tangguh ketika menghadapi keadaan. Keadaan itu cuma dua, keadaan susah dan keadaan senang. Ya, seperti Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Coba dibaca terjemahnya, Bu.
Al-Anbiya ayat 35. Ya, itulah Al-Anbiya apa 35, Ustaz. 35 itu persiapan yang harus dimiliki atau kesadaran yang harus dipunyai oleh seorang yang menyiapkan diri menjadi pribadi yang kuat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya. Nah, itulah pola yang harus kita sadari. Hidup ini adalah ujian. Dan ujian itu tidak selalu dalam bentuk kesusahan, tapi juga dalam bentuk kesenangan. Makanya Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim menyebutkan pribadi yang kuat itu menakjubkan, kata Nabi. Karena dia akan siap menghadapi dua kenyataan itu. Kenyataan manis ataupun kenyataan pahit dalam hidup ini. Makanya di dalam hidup tidak ada manusia itu senang terus, tidak ada manusia susah terus. Kadang senang, kadang susah. Dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amra kullahu fi khair. Inna sabatu sarra syakar fakana khairan lahu, wa inna sabatu dharra sabar fakana khairan lahu, fa ajaban li amril mu'min." Kata Nabi, luar biasa pribadi orang mukmin itu, menakjubkan pribadi orang mukmin itu. Yaitu apabila mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Ya, dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tetapi apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Nah, maka luar biasa menakjubkan pribadi orang mukmin itu. Nah, pribadi inilah yang harus kita punyai sehingga siap menghadapi semua keadaan. Ya, seperti mereka yang mudah kena stres, depresi, atau sampai kepada putus asa, sampai kepada keinginan untuk yang neko-neko itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya pribadi kita harus memenuhi dua kriteria ini. Bersyukur pada saat senang dan bersabar pada saat susah. Nah, senang itu komponennya atau bersyukur itu komponennya 5, Ibu. Komponen orang yang bersyukur itu ada 5. Ini harus kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saat kita mendapatkan nikmat, maka ingat 5 hal ini. Yang pertama, ta'zimullah, agungkan Allah. Ya, agungkan Allah. Besarkan Allah, bukan besarkan dirimu, besarkan namamu, besarkan perusahaanmu, besarkan keluargamu, tidak, tapi agungkan Allah, besarkan Allah. Gitu. Jadi itu orang bersyukur tandanya dia selalu membesarkan Allah. Itu ya. La haula wala quwata illa billah. Selalu ketergantungannya kepada Allah itu yang menonjol. Ya. Yang kedua apa? Meningkatkan kecintaannya kepada Allah. Tanda orang bersyukur itu cintanya kepada Allah semakin meningkat. Dia semakin suka baca Quran, dia semakin suka sholat, dia semakin suka bersedekah, dia semakin suka memperjuangkan Islam, dia semakin suka terus melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT. Ya, karena tanda cinta seorang ada ditandai dengan apa, Bu? Kedekatannya kepada Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, meyakini bahwa setiap nikmat yang dia peroleh bukan karena kehebatan dia, bukan karena kepintaran dia, tetapi ini karunia dari Allah. Jadi apa yang kita peroleh? Apakah kita dapat suami yang gagah, yang pinter, yang kaya, yang apa gitu ya? Atau dapat anak yang lucu, yang cerdas, yang Masya Allah. Atau kita berhasil dalam usaha-usaha, dalam dunia bisnis dan seterusnya. Jangan bilang itu karena kehebatan kita atau karena orang tua, nggak ada cerita. Semua itu tidak lain merupakan karunia dari Allah. Ya, makanya tidak ada orang yang memperoleh kenikmatan seperti Nabi Sulaiman. Ya, Bu, Nabi Sulaiman itu kerajaannya luar biasa. Ya, pasukannya terdiri dari jenis jin, manusia dan binatang. Istrinya 100. Ya, Bu, luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, tapi dia mengatakan hadza min fadli rabbi
liyabluwani ashkur am akfur. Ini semua karunia dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku termasuk orang bersyukur ataukah orang yang ingkar. Makanya hal yang ketiga yang harus kita sadari, semua nikmat yang kita peroleh tidak lain merupakan apa? Karunia dari Allah SWT. Ini tanda bersyukur yang ketiga. Yang keempat, pada saat menerima satu kenikmatan ya yang harus kita syukur itu, maka katakan alhamdulillah. Ya, dapat rezeki alhamdulillah, dapat anak alhamdulillah, dapat menantu alhamdulillah, dapat apa saja kenikmatan katakan alhamdulillah. Ya makanya orang ketika bersendawa kelekean itu ya, alhamdulillah, dia mengatakan alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT. Begitulah nikmat-nikmat yang lainnya katakan alhamdulillah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang ini yang paling penting, yaitu menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ya, suamimu, anakmu, hartamu, rumahmu, mobilmu, ya, semua kesehatanmu, semua kenikmat yang kamu peroleh, gunakan untuk taat kepada Allah. Ya, barakallahu, makanya orang yang menyadari atas segala nikmat itu ditandai dengan apa? Dia gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena apabila seorang dikasih oleh Allah nikmat digunakan untuk maksiat, untuk melanggar Allah, nah itu pertanda orang itu akan digulung nikmatnya. Orang itu akan apa? Dilibas oleh nikmatnya. Makanya kaidah ya, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fa innaha baliyah. Itu kaidah diberikan oleh Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Setiap nikmat yang kamu peroleh tidak kamu gunakan untuk taat kepada Allah, maka nikmat itu akan berbalik menjadi bala. Kita lihat dalam kehidupan nyata. Ya, berapa banyak orang yang dikaruniai oleh Allah, ya, kekayaan yang melimpah, bukan digunakan untuk taat kepada Allah, tapi digunakan untuk melanggar kepada Allah. Allah libas mereka. Itu namanya istidraj. Ya, Allah berikan seseorang karunia anak-anak yang lucu, yang pintar, yang Masya Allah. Tapi anak itu ya, tidak dipersembahkan untuk Allah, tapi dipersembahkan untuk dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita lihat bagaimana kehancuran anak-anak itu. Ya, begitulah seterusnya dalam kenikmatan-kenikmatan yang lain. Makanya kaidah, setiap nikmat yang diperoleh tidak untuk taat kepada Allah, maka nikmat itu akan berbalik menjadi laknat. Menjadi apa? Menjadi apa? Bala. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu, karena itu memperoleh nikmat dengan susah payah, menjaga nikmat itu juga dengan susah payah lebih, dan menggunakan nikmat dalam kata kepada Allah, itulah nilai apa namanya karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan disitulah arti kenikmatan yang sebenarnya. Ketika kita bisa menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Jelas ya? Nah, inilah menjadi pribadi yang kuat apabila dia menjadi orang bersyukur dan kemudian dia apa tadi merasakan apa karunia yang Allah berikan sampai dia menggunakannya dengan benar. Makanya Rasulullah mengatakan, ni'mal malus salih lil abdis salih. Ya, Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf dan kepada kita semuanya, harta yang terbaik apabila di tangan orang yang saleh. Karena orang saleh itu akan menggunakan harta itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada fondasi pertama. Kaki kanan yang harus kita bangun dengan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, itulah kesenangan yang Allah berikan kepada kita itu, maka jangan lupa untuk kita syukuri. Dan kemudian yang kedua, nikmat itu ada dua jenisnya, Ibu. Dan nikmat ada dua jenisnya, nikmat yang pokok dan nikmat yang cabang. Ya, nikmat yang pokok dan nikmat yang cabang. Nikmat yang pokok itu apa? Nikmat Islam. Itu karunia terbesar. Yang kedua, nikmat iman. Wah, itu luar biasa. Yang ketiga, nikmat apa? Nikmat sehat. Oh, itu kekayaan yang luar biasa. Yang keempat, nikmat apa? Nikmat waktu. Makanya kita harus apa? Memaksimalkan waktu betul. Dimanapun kita berada. Nah, yang kelima, nikmat ilmu. Ya, Bu, nikmat ilmu. Ya,
dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang kesempatan dan seterusnya itu nikmat yang Allah berikan yang kategori pokok, yang kalau kita nggak dapat maka rusaklah kita, hancurlah kita. Itu 5 poin pokok nikmat yang harus kita syukuri dari pokok-pokok nikmat. Adapun cabang nikmat, yaitu apabila nikmat itu hilang dari kita, kita tetap hidup. Kita nggak masalah. Ya, tidak seperti yang 5 di atas tadi itu, yang pokok tadi itu. Nah, nikmat cabang ini apa? Ya, nikmat harta, nikmat suami, nikmat anak, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat pekerjaan. Nah, itu semua masuk kategori cabang. Nah, sementara sekarang ini banyak orang mengorbankan yang pokok demi untuk yang cabang. Keliru. Kita jangan sampai terbawa ke arah itu. Ya, makanya kita berusaha untuk meraih nikmat yang pokok sekaligus juga nikmat yang cabang sehingga menjadi kesempurnaan nikmat Allah berikan kepada kita. Nah, warahmatullahi itulah poin yang pertama di dalam membangun pribadi yang tangguh, yaitu memiliki rasa syukur di dalam dirinya atas segala nikmat Allah berikan kepadanya sehingga dia gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Nah, itulah kesenangan yang diperoleh oleh seseorang dari karunia Allah. Adapun yang kedua, bentuk kesusahan. Nah, bentuk kesusahan ini apa bentuknya? Silakan dilihat, Bu, surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Surat apa? Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 155. 155, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu, Bu. Pasti, dan pasti. 3 kali emphasizing-nya, penekanannya itu, Ibu. Makanya kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, apakah rasa takut, rasa lapar, rasa penyakit atau kekurangan harta seterusnya, sabar. Ya, dan sabar itu 3 komponennya. Ya, orang kalau tidak melakukan 3 ini susah untuk meraih sabar. Sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ya, kalau bisa sebelum adzan subuh sudah bangun. Dia korbankan ngantuknya, dia korbankan tempat tidurnya. Itu butuh sabar. Kadang-kadang air yang digunakan wudhu dingin sekali, sabar. Apalagi di negeri-negeri yang 4 musim. Itu, nah, begitulah ketika kita mencari harta yang halal, butuh sabar. Ya, semua perintah Allah, termasuk mengurus rumah tangga, butuh sabar. Ya, itu kesabaran ini dalam rangka taat kepada Allah. Ini harus punya kesabaran. Dan sabar itu secara bahasa artinya menahan diri, tidak mengeluh. Ya, sabar itu menahan diri untuk tidak mengeluh secara bahasa. Ya, makanya kita perlu memiliki jiwa ini. Jangan suka mengeluh. Ya. Karena itu apa yang diperintahkan Allah jalankan dengan penuh kesabaran. Nah, yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Nah, semua maksiat, semua harta haram, ya, semua yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Dan itu butuh kesabaran. Nah, yang ketiga adalah ketika diuji dengan kesulitan, dengan kesusahan, ya, dengan penderitaan, sabar. Sabar. Karena di situ ada kemuliaan. Ya, di situ ada kemuliaan. Ya, makanya kesabaran yang ketiga ini kesabaran yang tidak perlu pakai tenaga. Tinggal pasrah kepada Allah. Ya, makanya saya ngalami ketika saat kecelakaan itu, ya, jam 1 siang, jam 2 siang di jalanan Kalimalang itu, ya Bu, dilindas mobil, hancur kaki, hancur tangan, kemudian pasrah kepada Allah, dibawa ke rumah sakit. Ya, subhanallah, waktu itu saya nggak punya uang. Kalau nanti berobat, ini duitnya dari mana? Ya, makanya saya telepon Ustadz Bahtiar Nasir. Ustadz, anak kecelakaan. Tolong, ini yang mau dirawat rumah sakit, saya nggak punya uang. Tolong carikan untuk biaya rumah sakit ya.
Ada kata Dr. Nazar, susah tuh kalau itu sakit ini katanya. Nah, ala kulli hal, Allah mudahkan semua. Ya Bu, tadinya saya dirawat di apa namanya kelas 3 ya, yang satu Iya. kamar beberapa orang itu, tapi akhirnya dipindahin sama seseorang, saya nggak tahu orangnya, ke kamar VIP. Loh, subhanallah. Nah, itu kan, ya udah kita sabar aja, pas sama Allah. Ya Bu, yang paling nikmat yang pernah saya rasakan ketika sakit itu satu Ibu. Yang saya nggak rasakan ketika masih sudah sehat begini. Apa itu? Makan disuapin. Ya anak kecil lagi Bu. Subhanallah. Jadi ini sabar membawa kenikmatan Ibu. Kan orang datang doain, ngirimin apa Bu? Kue-kue buah-buahan. Nah, Masya Allah. Ya Bu, bahkan teman-teman yang lupa, nggak kenal lagi, udah lupa, sudah nggak ketemu di mana, muncul semua, subhanallah. Ya, makanya kenikmatan dalam kesusahan itu hanya dirasakan oleh orang beriman. Makanya jangan memaknai kesulitan itu sebagai penderitaan. Tidak. Justru itu adalah surat cinta dari Allah. Ya, yang harus kita terima dengan lapang dada. Nah, 3 poin tadi itu Ibu. Jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar ketika diuji oleh Allah, maka akan melahirkan pribadi yang tangguh dalam menghadapi kesulitan. Adapun yang bersyukur menjadi pribadi yang tangguh untuk menghadapi kesenangan, gitu. Sehingga tidak tergelincir. Pertanyaannya, mana yang lebih disukai oleh ibu-ibu? Bu, dapat ujian senang atau dapat ujian susah? Nah, ibu-ibu senang yang mana, Bu? Dapat ujian senang atau ujian susah? Bu, saya yakin jawabannya Ibu dapat ujian senang. Ya, kenapa? Tabiat manusia. Dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, Ibnu Qayyim membahas panjang lebar satu kitab tebal tentang bagaimana sikap orang yang bersyukur dan sikap orang yang bersabar. Maka kemudian beliau menukil pandangan dari Ibnu Abi Aufa, yang ulama ini mengatakan la'an un'ama fa'ashkur khali fa'asbir. Kata Ibnu Abi Aufa, lebih baik saya diuji oleh Allah dengan kesenangan sehingga saya bersyukur daripada diuji dengan kesabaran kemudian saya uji dengan kesulitan kemudian saya bersabar. Itu tabiat manusia. Ya, makanya kalau dihitung-hitung hidup kita itu mana yang lebih banyak, senang atau susah? Jawabannya apa? Senang. Maka Allah ingatkan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Subhanallah. Nah, itulah prinsip dasar membangun pribadi yang kuat, ibu-ibu sekalian. Tinggal bagaimana membawa pribadi ini ke lapangan. Ya, seorang yang sudah pribadinya, kemudian dia bagaimana bisa membawa ke lapangan. Kita lihat. Jadi kalau kita lihat contoh pribadi yang kuat itu siapa Ibu? Seluruh para nabi dan rasul. Ya, contoh pribadi yang kuat itu siapa Bu? Seluruh pribadi nabi dan rasul. Yang mereka itu diuji dengan kesenangan dan kesusahan dengan segala macam polanya. Ya, tapi kemudian mereka bertahan dengan ketangguhan pribadinya. Ya. Nah, itu bagaimana mungkin bisa seperti itu? Contohnya, kok bisa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemarin kita ikuti ajarannya dengan menyembelih sapi, kambing, atau onta itu berkorban, itu kenapa? Karena kita belajar dari ketangguhan Nabi Ibrahim. Bagaimana seorang bapak tega menyembelih anaknya. Dan yang lebih hebat lagi, bagaimana anak itu bisa tunduk, kemudian pasrah diri untuk disembelih sama ayahnya. Coba Ibu lihat itu, surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Surat As-Saffat ayat 100 sampai 107.
Kita belajar dari ketangguhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam proses mereka menjalankan perintah Allah ya untuk menyembelih anaknya yang dia cintai seperti itu. As-Saffat 100 sampai 107 ya Ustaz. Iya, Bu. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 100 sampai 107. Ya Robku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Bu. Jadi itu contoh bagaimana ketangguhan bapak dan anak dalam menjalankan perintah Allah. Pertanyaannya, apa yang bikin mereka tangguh, Ibu? Iman ya Ustaz. Ya? Karena mereka sadar, mereka yakin betul bahwa perintah Allah tidak mungkin mencelakakan hambanya. Gitu. Ya, tidak ada satupun perintah Allah, ya Bu, yang merugikan manusia, yang mencelakakan manusia. Makanya kalau diperintahkan oleh Allah, sikap kita apa? Sami'na wa ata'na. Karena tidak ada satupun perintah Allah kecuali akan manfaat buat manusia. Itu diyakini oleh Ibrahim alaihissalam, diyakini juga oleh Ismail. Tidak mungkin Allah mencelakakan hambanya. Makanya mereka pasrah, mereka jalankan dengan penuh keteguhan. Dan itu kalau pribadi nggak teguh, luar biasa, itu nggak mungkin. Sekarang aja orang disuruh nyembelih sapi, kambing atau onta. Nanti datang ke penjual kambing, yang paling murah yang mana? Lah, nyari yang paling murah. Kan? Jadi harusnya nyari yang paling berharga, yang paling bernilai. Karena ini dipersembahkan untuk Allah. Nah, karena Allah nggak butuh dengan dagingnya maupun darahnya. La yanallahu al-humaha, la yanallahu al-humaha, wala dima'uha, walakin yanalu taqwa minkum. Coba lihat surat Al-Hajj ayat 37, Ibu. Jadi penyembelihan hewan itu tidak dimaksudkan dengan daging dan darahnya, tapi dimaksudkan adalah nilai ketakwaannya itu. Itu keyakinan dalam ketakwaan itu yang menentukan seseorang itu tangguh pribadinya. Akan dibaca? Apa Ustaz, surat apa? Surat Al-Hajj ayat 37. Oh, Al-Hajj. Al-Hajj 37. Al-Hajj. Al-Hajj 37. Daging hewan, bismillahirrahmanirrahim, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah itu Bu, jelas Bu ya. Jadi itulah apa namanya, nilai ketakwaan itulah yang melatar belakangi Nabi Ibrahim dan Ismail sehingga mereka siap melaksanakan perintah Allah. Dan perintah Allah tidak mungkin mencelakakan manusia. Nah, sama seperti ibu-ibu ketika menyunat anaknya. Ibu-ibu pada saat menyunat anaknya itu perasaannya gimana? Sedih. Anak itu kan bagian alat vitalnya dipotong berdarah-darah loh, Bu. Ya, Bu ya. Tapi Ibu jalankan karena itu perintah Allah. Ya, itu syariat Rasulullah.
Coba kalau nggak dijalankan, apa yang terjadi? Kasihan anak itu. Dan yang paling nanti menderita adalah istrinya. Ketika anak itu nggak sunat. Kan? Satu kali saya ditanya sama orang bule kafir, dia bilang begini, Farid, what is circumcised in Islam? Bagaimana terkait dengan sunat dalam Islam? Saya bilang, kalau sama orang kafir, Bu, nggak perlu bawa ayatnya begini, hadisnya begini. Dia nggak yakin. Jadi saya bilang begini, if your husband not circumcised, you are never satisfied. Kalau kamu dapat suami yang nggak disunat, kamu nggak akan pernah terpuas. Ya, Bu. Nah, makanya perempuan ini waktu itu dia bawa kunci, dia banting kuncinya, Bu. Dia bilang, that's right. Rupanya suaminya nggak sunat. Bu. Ya, kalau nggak sunat, kan akan meninggalkan kotoran, dan kotoran akan dipindahkan ke istrinya. Begitulah seterusnya. Ya, Bu, makanya tidak ada satupun perintah Allah kecuali manfaat buat manusia paham atau tidak paham. Gitu, Ibu. Ya. Sama seperti ibu-ibu yang berjilbab, melihat perempuan lain yang bebas, tanpa jilbab, yang terurai rambutnya segala macam. Nggak usah terbawa dengan keadaan itu. Karena ini perintah Allah, pasti ada nilai besar di balik semua itu. Itu. Keyakinan itulah yang menjadikan ketakwaan seseorang sehingga dia tangguh meskipun panas, meskipun apapun keadaannya. Seperti itu, Ibu. Jelas, Bu, ya? Nah, ini pribadi Ibrahim dan Ismail contoh. Pribadi tangguh yang menghadapi suatu kenyataan yang luar biasa. Ya, belum tentu kita bisa mampu melakukan itu, Ibu. Menyembelih anak karena Allah. Ya, sekarang diganti dengan menyembelih kambing atau ayam atau sapi atau onta itu. Nah, barakallahu. Contoh lain. Ketika Nabi Ibrahim membawa putranya yang masih orok, ya Bu ya, ke Mekah. Coba Ibu lihat surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuquhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 37. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunan tanam-tanaman di dekat rumah. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Bu, itu Nabi Ibrahim membawa putranya Ismail, ya masih orok, bersama ibunya berjalan dari mana, Bu? Palestina sana, Bu. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, daerah wilayah Hebron. Ya. Saya udah ke sana berkunjung ke kuburan Nabi Ibrahim dan Sarah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua istri, Bu ya. Istri yang pertama namanya Sarah, karena 70 tahun sampai umur 70 tahun lebih itu nggak punya anak. Kemudian Sarah mengusulkan kepada Ibrahim untuk menikah lagi, sehingga dapatlah itu Hajar itu. Ya, dengan Hajar lahirlah anak yang namanya Ismail. Sehingga Ibrahim alaihissalam menghantarkan Ismail dengan ibunya pergi ke Mekah, Ibu, dari Palestina itu. Kemudian beliau berdoa dengan doa itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Untuk apa? Anak yang kecil masih orok itu dibawa bersama ibunya di tempat yang tandus, di tempat Ka'bah itu, Ibu. Untuk supaya menegakkan sholat, untuk supaya menjadi anak yang taat beribadah kepada Tuhannya. Nah, itulah misi besar orang tua itu. Jangan orang tua punya anak niatnya untuk cuman dia jadi insinyur, dokter, apalah urusan duniawi itu. Misi besar orang tua adalah
Bagaimana menghantarkan anaknya untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itulah isi besar yang dia contohkan Nabi Ibrahim. Perjalanan jauh itu, 1000 kilo lebih itu, Ibu. Dari Palestina sampai Makkah itu. Di lembah yang tandus, tidak ada orang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Yuqimus shalah, untuk mereka menegakkan sholat, jalankan ibadah kepadamu. Faj'al afidatan minan nas, jadikan orang-orang yang nanti melihat mereka tertarik untuk hidup bersama mereka. Warzuqhum minas samarat, ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun, semoga mereka menjadi orang yang bersyukur. Nah, barakallahu Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim bersama Hajar dan putranya yang masih orok itu, ditempatkan di tandus, tempat tandus, nggak ada orang, ditinggalkan beberapa potong kurma dengan air untuk minumnya. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak yang masih orok itu, pergi ke Palestina menuju istri yang pertama, Ibu. Ya, Bu, saya mau tanya, kalau itu ibu-ibu alami, kalau saat ini ibu-ibu ngalami kayak begitu, kira-kira komentar Ibu kepada suaminya apa? Nah, Bu, ditaruh di tempat yang tandus, nggak ada orang, nggak ada buah-buahan, dibekali cuman seonggok kurma dengan air, dengan anak yang masih orok itu, kemudian dia kembali kepada istri pertamanya. Bu, kira-kira komentar Ibu apa? Saya udah kebayang nih. Waduh, ini suami nggak bertanggung jawab. Ya, naruh di tempat seperti ini untuk pergi ke istri yang pertama, macam-macam. Nah, itu. Oh, jangan suudzon sama suami. Ya, Hajar tidak ada suudzon sama suami. Lihat wanita hebat ini, Bu. Pribadi yang tangguh ini. Dia hanya bertanya, sambil Ibrahim berjalan menuju Palestina. Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tempatkan kami di tempat yang tandus, tidak ada orang ini? Perintah Allah. Itu, Bu, pertanyaannya. Nabi Ibrahim sambil mengangguk, kemudian beliau melanjutkan pergi ke Palestina. Ketika mengangguk berarti iya kan? Maka Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Tuh prinsip itu, Bu. Pribadi yang tangguh berarti dia selalu terkait sama Allah. Apapun keadaannya, dia kembalikan kepada Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Berangkatlah Ibrahim, tinggallah Hajar bersama Ismail yang anak masih kecil dan orok. Sampai habis kurmanya, habis airnya. Sementara anak ini terus membutuhkan gizi, suplai makanannya lewat susu yang diberikan ibunya. Dan sampai mengering itu karena tidak ada lagi suplai buat ibunya. Sampailah menangis Ibrahim bersama Ismail, kemudian Hajar meninggalkan Ismail di tempat itu. Beliau lari dari Safa Marwah yang kemudian menjadi bagian daripada ibadah kita ketika umroh atau haji. Yang namanya sa'i itu. Dari Safa Marwah itu adalah dialami oleh Hajar. Kemudian keluarlah air Zam-Zam di tempat yang di situ ada Ismail alaihissalam. Ya. Dan air Zam-Zam itu bisa kita nikmati sampai hari ini. Dari mulai masa Nabi Ismail sampai hari ini. Yang menarik Ibu sekalian, setelah peristiwa keluarnya air Zam-Zam itu, Hajar bersama anaknya di tempat yang tandus gak ada orang itu, tiba-tiba ada kejadian di daerah Yaman sana, ya, di mana dam yang mereka gunakan untuk menampung air itu jebol, sehingga mereka kesulitan air. Rombongan dari Jurhum yang ada di Yaman itu, mereka berjalan mencari sumber air sampai ketemu di Mekah. Lihat burung-burung sudah berterbangan di situ, berarti di situ ada air. Masuklah mereka ke Mekah itu dan ditemukanlah mata air Zam-Zam itu, di situ ada ibu sama anaknya ini. Kemudian mereka minta izin, boleh nggak kami ikut mengambil air di tempat itu, mata air itu. Maka Hajar mengizinkan mereka, sehingga mereka tinggallah bersama dengan Jurhum itu. Nah, itulah maka nanti muncullah
pribadi Ismail yang terbangun oleh bahasa Arab yang dimiliki oleh Jurhum, yaitu kabilah yang berasal dari Yaman. Ya. Makanya Yaman ini wilayah yang diberkahi oleh Allah, yang Nabi banyak mendoakannya, ya, termasuk nanti penduduk Madinah, kaum Aus dan Khazraj, kaum Ansor, itu aslinya adalah penduduk Yaman. Ya. Begitulah pernah asli penduduk Mekah itu tadinya yang namanya Jurhum itu adalah Yamannya masih sama kayak sekarang. Yaman itu dari Son'a sampai Hadramut, Bu. Ya, dari Son'a terus sampai Hadramut. Yaman utara itu Son'a, apa namanya, ibu kotanya. Kalau selatan itu Aden. Itu apa namanya, ibu kotanya. Ya, saya udah sampai ke sana, Ibu. Perjalanan dari Riyadh saya sengaja naik bis untuk melihat Yaman dari ujung ke ujung. Ya, itu perjalanan 2 hari lewat Sahara yang kering kerontang itu sampai ke Son'a, kemudian saya pergi ke wilayah selatan, ke Aden, terus masuk ke Hadramut. Ya, orang-orang Yaman yang di Indonesia ini, Bu, itu berasal dari Hadramut. Ya. Jadi apa namanya, saya ke sana melihat kenapa sih ke orang Yaman Hadramut ini kok suka merantau, termasuk di Indonesia kan banyak sekali, Bu, ya. Ya. Termasuk keluarga Uqbah ini juga dari Yaman, Bu, dari wilayah Shibam namanya. Shibam itu wilayah perdagangan di Yaman Selatan dari Hadramut. Ya. Nah, kita lihat kenapa kok orang sana itu suka merantau. Setelah saya melihat di sana, oh ternyata alamnya nggak cukup. Jadi pertanian yang mereka tanami, apa namanya, kebutuhan buat hidup itu nggak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Makanya yang laki-laki harus meninggalkan kampungnya untuk mereka apa namanya berhijrah, ya, berhijrah atau mencari kehidupan di luar Yaman. Ya, datanglah ke Indonesia, datanglah ke Amerika, datanglah ke Eropa, datanglah ke Afrika, datanglah kemana-mana, termasuk ke negeri Arab yang lainnya. Nah, itu orang Yaman itu menyebar kemana-mana itu. Ya. Nah, Barakallahu, saya pergi ke Sumatera Barat untuk mencari jawaban mengapa orang Padang itu, Sumatera Barat itu suka merantau. Mirip seperti orang Yaman. Saya ke sana, saya lihat ternyata di Sumatera Barat itu bukan karena alamnya indah sekali. Ya, luar biasa. Kebutuhannya tercukupi oleh alamnya itu. Tapi di sana budayanya yang beda lagi. Di sana itu orang laki harus tinggal di surau atau di masjid. Ya, daripada digigit nyamuk di surau, daripada tinggal di surau nggak nyaman, akhirnya pada kabur itu. Nah, makanya merantau lah itu banyak orang Sumatera Barat ke daerah mana itu kan. Nah, itu karena faktor budaya itu. Nah, karena itu Barakallahu, itulah fadilah Yaman itu, sehingga banyak penduduk Yaman ketika Rasulullah SAW menyampaikan risalahnya, mereka datang beriman dan kemudian mereka itu menjadi pejuang-pejuang dari kalangan para sahabat. Di antaranya adalah Ala Hadrami, ada Abu Hurairah, ya, Abu Musa al-Ash'ari, itu semua masyarakat yang berasal dari Yaman. Ya. Nah, ala kulli hal, barakallahu Ibu sekalian, itu gambaran betapa kemudian doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah, maka tumbuhlah Ismail yang dewasa di masyarakat Arab dari Yaman itu bersama ibunya, dan kemudian nanti datanglah Nabi Ibrahim berikutnya yang kemudian dapat perintah untuk menyembelih Nabi Ismail itu. Ya, begitulah seterusnya. Jadi ini contoh ketangguhan baik pribadi Ibrahim alaihissalam, baik pribadi anaknya Ismail alaihissalam, atau pribadi ibunya yaitu Hajar yang tangguh dengan melihat kehidupan yang seperti itu. Nah, ini sekedar contoh. Nah, seluruh para nabi dan rasul itu memiliki pribadi yang kuat. Nah, itu pondasinya, dasarnya apa itu, Ibu? Ibu lihat surat Al-Anbiya ayat 73. Itulah yang mendasari mengapa pribadi para anbiya itu hebat. Ada 5 di situ. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa wahayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah
wa itaz zakah wa kanu lana 'abidin. Ya, itu pribadi para nabi dan rasul itu oleh Allah disebutkan dengan 5 poin itu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 73. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang beri petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menaikkan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Ya Bu, jadi pribadi hebat itu harus punya jiwa kepemimpinan. Ya, makanya mereka itu siapa itu? Para nabi dan rasul. Dia menyebutkan tentang para nabi dan rasul sebelumnya, ayat sebelumnya itu. Ya, para nabi dan rasul itu dijadikan oleh Allah para pemimpin yang mengikuti petunjuk Allah. Maksudnya apa? Jadi contoh. Makanya sulit seorang pemimpin kalau nggak memberikan contoh. Ya, berikanlah contoh sebagai ibu yang baik. Berikanlah contoh sebagai suami yang baik. Jangan berkelek, hangat-hangat, pamerin Nah, gigi. itu upaya supaya membangun pribadi dengan contoh, dengan keteladanan. Jadi pemimpin itu yang menonjol pertama kali harus menjadi teladan. Jadi suami teladan, istri teladan, melahirkan anak-anak yang teladan, seperti itu. Ya. Nah, kemudian barakallahu Ibu sekalian, mengikuti petunjuk Allah, tidak ngarang. Jadi pemimpin jangan ngarang. Jadi pribadi yang kuat jangan uji coba, ikuti petunjuk Allah. Resesi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wa wahayna ilaihim fi'lal khairat. Terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Kenapa kok disuruh berbuat baik, Ibu? Karena ketika orang berbuat baik, kata Ibnu Abbas, paling tidak muncul 4 hal. Ya, ketika kita berbuat baik, namanya ada orang lapar, kita kasih makanan. Ada peminta-minta, kita kasih duit. Ya, Bu ya. Apa efeknya? 4 minimal efeknya, Bu. Yang pertama, hati ini menjadi tentram. Makanya kebaikan akan menentramkan kalbu ini, Bu. Ya. Kemudian yang kedua, wajahnya berseri-seri. Orang yang suka memberi, orang yang suka berbuat baik itu wajahnya dia berseri-seri. Ya. Nah, yang ketiga, badannya menjadi kuat. Orang suka berbuat baik itu badannya menguat gitu. Jadi sehat. Ya, karena daya tahan tubuhnya itu menguat ya. Ya, makanya COVID-19 ini ya, cara yang paling efektif untuk menangkalnya adalah dengan meningkatnya daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh itu meningkat ketika seseorang ya melakukan kebaikan-kebaikan. Itu Ibu. Selain makanan bergizi, istirahat yang cukup dan sebagainya. Itu. Jadi yang ketiga, membuat badan ini kuat. Itu ketika orang berbuat. Yang keempat, menjadikan orang itu dicintai oleh lingkungannya, oleh orang sekitarnya. Ya, makanya orang pelit itu nggak disukai oleh Allah, nggak disukai oleh masyarakat, oleh lingkungannya. Orang yang baik akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh masyarakat sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Maka itu terus berbuat baik. Karena inilah pola para nabi. Akan membangun pribadi yang kuat dengan keteladanan, mengikuti petunjuk Allah, dengan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menegakkan sholat. Karena sholat itu gerakan-gerakan ya. Bahkan ada seorang ahli kesehatan, ahli senam atau karate itu, mengatakan gerakan sholat itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan olahraga tubuh kita itu. Subhanallah. Ya, asal benar itu sholatnya. Itu akan membuat tubuh kita kuat. Ya, itu ada gerakan-gerakan. Nah, barakallahu di sana ada ketenangan jiwa dan gerakan-gerakan yang bikin orang itu sehat jasmani dan rohani lewat sholat itu. Nah, yang keempat, hablum minan nas, yaitu apa? Memberikan zakat. Harta yang dia peroleh diberikan zakatnya atau membersihkan hartanya dengan berzakat, ya Bu ya. Itu hablum minan nas. Ya, berikan sebagian hartamu untuk apa? Manusia membutuhkan. Gitu, mau bikinnya yang terakhir yang kelima adalah senantiasa dalam beribadah kepada Allah. Semua hidup kita harus kita persembahkan untuk Allah
Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, baik itu sebagai dalam ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, atau ibadah-ibadah di luar yang mahdhah. Termasuk ngurus suami, ngurus anak, mencari rezeki yang halal, itu semua dalam proses perjuangan membela Islam itu semua adalah masuk kategori ibadah. Nah, 5 hal itulah yang membangun pribadi para nabi dan rasul itu menjadi kuat, tangguh menghadapi semua keadaan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti pola itu. Ya, bisa menyerap ya ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul dalam rangka membangun pribadi yang kuat. Dan kita lihat contohnya adalah bentuk contoh gerakan para nabi dalam kehidupan mereka ya, menghadapi kekuasaan seperti Nabi Musa alaihissalam, menghadapi umatnya seperti Nabi Muhammad SAW, menghadapi kekayaan seperti Nabi Sulaiman, ya, dan seterusnya dari para nabi dan rasul yang kemudian itu menjadi suri toladan dari pribadi-pribadi yang kuat. Nah, semoga kita diberikan oleh Allah keadaan mengikuti pola-pola itu supaya lahir pribadi yang kuat, dan pribadi yang kuat itu ditandai dengan selalu mempengaruhi kebaikan kepada orang lain, tapi tidak terpengaruh oleh perilaku yang tidak bagus dari orang lain. Karena dalam pergaulan itu hanya 2, mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, tanda pribadi yang kuat, dia mempengaruhi, tapi dia tidak terpengaruh. Nah, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan pribadi yang bisa mempengaruhi kebaikan kepada orang lain, tapi tidak terpengaruh oleh keburukan-keburukan orang lain. Itu poin-poin utamanya, Bu. Mungkin tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan itu bisa diserap. Ya, dan ini sebagai tahap awal membangun pribadi manusia yang kuat untuk melanjutkan perjuangan sampai kita memenangkan Islam ke depan, insyaallah. Dan berharap semoga segera buku saya bisa keluar untuk bisa dibaca sehingga bisa menjadi konsep utuh ya, bagaimana memenangkan Islam diawali dengan pribadi yang kuat ini. Barakallahu fikum. Itu Bu, barakallahu fikum. Baik Ustadz, jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga ada manfaat dan bisa diambil atas kajian pada pagi hari ini. Umahat, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan Umahat, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya deh. Ada? Ustadz, saya tanya ya Ustadz. Ya, silakan Bu. Ustadz, saya pernah mendengar gini Ustadz, pada saat kita tasyahud akhir Ustadz, terus kan salam ya Ustadz, setelah itu kan setelah selesai sholat, salam, terus istighfar, terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya Ustadz. Terus sebelumnya kan Allahumma nah itu katanya pada saat sholat subuh itu harus 10 kali ya Ustadz, subuh dan maghrib ya Ustadz. Kan setelah salam terus Allahumma anta salam wa minka salam tabarokta ya zal jalali wal ikram. Ya. Terus tapi langsung baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai terakhir. Itu katanya posisi kaki itu masih sama pada saat kita tasyahud akhir. Gitu ya Ustadz? Hadisnya sahihnya ya Ustadz? Iya Bu. Jadi Nabi SAW itu menjaga posisi setelah sholat, utamanya subuh Bu ya. Subuh. Tidak merubah posisi. Nah, sampai selesai membaca tadi itu Ibu. Sampai Sayin Qadir ya Ustaz. Sampai 10 kali itu. Kemudian baru merubah posisi. Jadi kalau waktu-waktu yang lain Nabi suka selesai langsung membalik badan, ya Bu, sambil melihat para sahabat di belakangnya, sambil beliau berzikir seperti itu. Kalau subuh tidak merubah posisi. Nah, begitu pula maghrib. Nah, tidak merubah posisi. Tapi itu bukan wajib, Bu, tapi sunnah. Oh gitu. Bukan harus. Iya. Tapi itu sunnah. Siapa yang melaksanakan itu berarti ngikutin sunnah. Sunnah.
Iya Ustaz. Tapi ada tambahan ya Ustaz. Pada saat lahul mulku wa lahul hamdu, kan kalau yang antara duhur, asar, dan isya, itu kan hanya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada saat subuh dan maghrib ada tambahan wa yumitu, benar ya Ustaz? Yuhyi wa yumitu. Iya, pada Yuhyi saat wa subuh dan yumitu. maghrib. Ya, Benar itu ya Ustaz? riwayatnya sah. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, iya. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya. Jadi Ustaz. itu Baik. kelengkapan gitu. Iya Ustaz. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Iya. Allah barik insyaallah. Iya. Baik, yang lain Ummahat, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Cukup ya? Kayaknya tidak ada Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah paham. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik. Amin, dipraktekin supaya jadi pribadi yang kuat insya Allah. Amin, insya Allah Ustaz. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah ketemu lagi online. Amin, insya Allah. Iya. Mohon doanya ya Ustaz. Ya. Online. Mohon doanya ya Ustaz. Mudah-mudahan kajian offline. Waalaikumsalam. Kekurangannya kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.